Bapak Ibu, pertama sekali mengucapkan puji syukur kita kepada Allah SWT atas rahmat dan kurnianya kita bisa hadir di aula dan sidang yang terhormat ini, yaitu acara wisuda. Kemudian salam dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama sekali saya menyampaikan apresiasi yang sangat mendalam kepada Bapak Rektor yang telah mengundang saya untuk hadir untuk menyampaikan pidato dalam sidang yang sangat terhormat ini. Ini adalah penghargaan kepada saya pribadi, tetapi juga penghargaan kepada masyarakat Kota Pariaman bahwa lingkungan pendidikan yang hebat luar biasa ini sangat menghargai daerah, yaitu daerah Kota Pariaman. Kita tepuk tangan untuk Pak Rektor kita. Saya tidak tahu juga kenapa saya diundang untuk acara menyampaikan arahan di bidang pendidikan ini. Mungkin juga bagian dari apresiasi rektor terhadap kebijakan pemerintah Kota Pariaman untuk membangun daerah berbasiskan kepada pendidikan. Yang pertama, atau mungkin juga saya sebagai dosen luar biasa di UNP juga sebagai apresiasi kepada saya, di samping tugas menjalankan pimpinan daerah mengurus masyarakat, tetapi tugas-tugas saya untuk berbagi ilmu dan juga mendapatkan sharing ilmu dari UNP ini juga merupakan apresiasi mungkin dari Pak Rektor kita. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor dan seluruh sivitas akademika UNP. Saya bisa berdiri di depan sidang akademik yang luar biasa ini. Bapak Ibu, saya diminta untuk menyampaikan suatu makalah atau pidato dengan judul Model dan Arahan Kebijakan Pengembangan SDM di Kota Pariaman. Kita sering membaca bahwa majunya suatu daerah tergantung tingginya tingkat pendidikan. Suatu negara akan maju ketika pendidikan di negara tersebut pun maju. Tadi di awal pembacaan Al-Quran tadi, kita lihat terjemahnya sedikit bahwa Allah itu meninggikan derajat seseorang berdasarkan imannya, dan juga Allah meninggikan derajat seseorang berdasarkan ilmunya. Berarti seseorang akan tinggi derajatnya atau meningkat kualitas hidupnya ketika ilmunya tinggi. Apa artinya? Berarti kita terus diminta oleh Allah SWT untuk meningkatkan ilmu kita, dan disitulah ilmu akan menentukan mutu kita. Nah, karena sadar hal tersebut, di Kota Pariaman kita membangun segi fisik, yaitu kita membangun ekonomi masyarakat supaya tumbuh dengan cepat melalui kontribusi pariwisata. Kita kembangkan berbagai destinasi wisata, pantai kita kembangkan menjadi kawasan yang cantik, kemudian kawasan yang ada airnya, sungai, telaga, pantai dan segala macamnya kita buat dengan konsep waterfront city, sehingga karena secara alami pantai tersebut telah indah, tetapi dengan kontribusi manusia dengan ilmu yang dimiliki oleh berbagai anak-anak muda kita dari sisi teknologi, sehingga pantai, sungai, telaga tersebut kita percantik lagi sehingga menjadi destinasi wisata yang sangat baik. Nah, di Pariaman telah tumbuh menjadi kota tujuan wisata, dan ini menumbuhkan ekonomi masyarakat yang cukup baik. Nah, kita telah membangun fisik, infrastruktur dan segala macamnya, tetapi yang terpenting kita lakukan adalah bagaimana kita membangun sumber daya manusia masyarakat Kota Pariaman. Beberapa hal yang kita lakukan adalah satu program, yaitu satu rumah, satu sarjana. Asumsinya adalah kita telah banyak mengeluarkan program penanggulangan kemiskinan untuk warga miskin. Saya maksudkan satu rumah satu sarjana adalah untuk warga miskin. Jadi setiap rumah warga miskin di Kota Pariaman itu akan disekolahkan minimum satu orang oleh pemerintah daerah untuk mencapai level sarjana. Dan program ini telah jalan ke semester ketiga, karena saya baru 3 semester menjadi wali kota Pariaman. Nah, asumsinya adalah banyak program penanggulangan kemiskinan yang ada di pemerintah daerah. Dari Bapeda ada, dari PU ada program penanggulangan kemiskinan, dari sosial ada juga program penanggulangan kemiskinan, kemudian dari Dinas Perikanan dan Kelautan juga ada program penanggulangan kemiskinan, kemudian dari Kementerian Sosial ada program tersebut, kemudian dari pendidikan juga ada program tersebut. Telah banyak program penanggulangan kemiskinan yang masuk ke Kota Pariaman, tetapi penurunan angka kemiskinan tidak signifikan dengan output, dengan input atau pembiayaan atau program pembangunan yang telah kita berikan. Berarti kita masuk kepada suatu teori, yaitu lingkaran setan kemiskinan. Orang miskin disebabkan oleh pendidikan yang rendah,
Orang itu tidak bisa, orang itu pendidikannya rendah karena dia miskin, sehingga berputar-putar saja di situ. Nah, apa caranya? Untuk memutus rantai kemiskinan tersebut, memutus lingkaran setan kemiskinan tersebut adalah melalui pendidikan. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan pendataan semua warga miskin, semua rumah-rumah, minimum satu rumahnya kita sekolahkan ke perguruan tinggi negeri. Di tahap pertama ini memang perguruan tinggi negeri. Jadi kita telah mengirim ke Politeknik Negeri Padang, kemudian ke Politeknik Pelayaran yang di Tiram, kemudian ke Politeknik Perikanan dan Kelautan yang di Pariaman, kemudian ke Politeknik Industri. Dan kita semester yang lalu telah melakukan kerjasama dengan Universitas Negeri Padang, juga akan mengirim di semester ini anak-anak Pariaman dengan beasiswa dari pemerintah kota Pariaman. Nah, kemudian tahap awal anak-anak ini kita kirim ke politeknik yang berbasis kepada vokasi. Asumsinya adalah 3 tahun ke depan selesai dia tamat diploma 3, kemudian perguruan tinggi ini melakukan kerjasama dengan industri. Ya, asumsinya adalah anak-anak kita ini nanti dia langsung bekerja di industri atau bekerja membuat bisnis sendiri, dan 3 tahun ke depan dia akan keluar, akan bekerja dan membawa keluarganya, ibu, bapak, dan beberapa adiknya keluar dari lingkaran kemiskinan sehingga dia akan menjadi kelas menengah. Dengan cara ini saya pikir program kemiskinan tersebut akan ajak atau simultan akan terus menerus, sehingga program yang kita harapkan ini insya Allah akan bisa efektif untuk di samping meningkatkan kualitas pendidikan di kota Pariaman, juga akan menurunkan angka kemiskinan di kota Pariaman. Yang kedua, kita memiliki program wajib belajar 12 tahun. SD dan SMP adalah kewenangan pemerintah daerah. Telah kita kerjakan sejak tahun 2009. Dan SD, SMP gratis belajarnya. Dan ketika Undang-Undang 23 terbit tahun lalu tentang otonomi daerah, pemerintahan daerah, kewenangan SMA dan SMK ini ditarik kepada provinsi, sehingga kita tidak bisa melakukan intervensi. Tapi bagi kita, ada anak SMA, SMK yang belajar di Pariaman, itu adalah anak-anak Pariaman. Kita pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pendidikannya. Apa yang kita lakukan? Kita memberikan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi. Kita berikan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi membayar lagi kepada SMA dan SMK yang ada di kota Pariaman, sehingga kita bisa secara konsisten mengejar wajib belajar 12 tahun. Nah, angka lama belajar di kota Pariaman telah mencapai 11,5 tahun, berarti kelas 2 SMA lebih. Kami harapkan tahun depan angka lama belajarnya sampai 12 tahun, ke 10 sampai ke diploma 3, rata-rata anak-anak belajar di Pariaman. Nah, bantuan keuangan khusus ini saya pikir di Indonesia pemerintah kota yang memberikan subsidi ke provinsi baru ada di kota Pariaman, dan ini disambut baik oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat, dan diharapkan kabupaten kota lain juga melakukan hal yang sama, sehingga kita betul-betul memiliki kewajiban yang tinggi atau apresiasi yang tinggi kepada anak-anak belajar kita, sehingga kita bisa memastikan bahwa wajib belajar 12 tahun bisa dilakukan di kota Pariaman. Jadi tidak ada alasan anak-anak usia SD, SMP, SMA yang tidak belajar. Kemudian Bapak Ibu, kita juga memiliki bis sekolah gratis. Ya, kita memiliki 10 unit berkeliling antar sekolah yang ada di kota Pariaman. Semuanya gratis, adalah untuk mengurangi beban orang tua mengeluarkan biaya untuk ongkos anaknya, ongkos transportasi pergi belajar ke sekolah. Tetapi pemerintah daerah telah menyediakan ini, dan ini cukup bermanfaat bagi anak-anak kita yang ada di kota Pariaman. Ini adalah beberapa dokumentasi. Terus lanjut. Ya. Terus. Ini terus. Oh, ini adalah kartu Pariaman Pintar. Ada memang kartu Indonesia Pintar, tetapi sebagiannya ada yang belum ada untuk warga miskin kita usia SD, SMP, SMA yang tidak ada ini di backup oleh pemerintah daerah. Tapi intinya adalah kita melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini adalah intervensi kita untuk para pelajar kita. Nah, untuk para guru-guru kita, sejak dari guru PAUD pun di backup oleh pemerintah daerah masalah penggajiannya. Kemudian guru PAUD yang belum menempuh pendidikan sertifikasi guru PAUD,
kita melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan dibiayai oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan ilmu guru PAUD tersebut. Ada beberapa guru PAUD mungkin dia tamat SMA, tamat SMK, atau sarjana yang bukan pendidikan guru PAUD, itu dilinearkan oleh pemerintah daerah, dan program ini telah jalan di semester ini juga. Kemudian guru agama pun yang belum memiliki sertifikasi guru agama, ada pendidikan kursus 6 bulan yang diperlukan oleh guru agama tersebut juga disekolahkan oleh pemerintah daerah. Jadi di sisi siswanya kita berikan subsidinya, kemudian dari kita tingkatkan juga kualitas pendidikan anak-anak melalui institusi pendidikan kita perbaiki terus, dan juga melalui guru-gurunya pun kita perbaiki. Mudah-mudahan dengan apa yang telah dilakukan oleh Kota Pariaman ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Pariaman, juga meningkatkan lama belajar di Kota Pariaman, kemudian juga apa yang telah baik dilakukan oleh Kota Pariaman mudah-mudahan bisa juga ditiru oleh kabupaten kota lain yang ada di Sumatera Barat. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.